Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda. Perkenalkan, nama saya Roseliani, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2A. Di sini saya akan melakukan mekanisme persalinan. Penurunan. Turunnya kepala dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama masuknya kepala pada PAP atau enhancement. Masuknya kepala dalam PAP pada primipara terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan 36 sampai 37. Tetapi pada multipara biasanya terjadi pada permulaan persalinan. Yang kedua yaitu proses penurunan atau descent. Masuknya kepala melintas PAP dapat terjadi dalam keadaan sinklitismus, yaitu sutura Sagittarius melintang. Bila arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang PAP. Yang kedua yaitu asinklitismus, ialah arah sumbu kepala janin miring dengan bidang PAP. Oke, buka dulu. Asinklitismus posterior adalah apabila sumbu kepala membuat sudut lancip ke depan dengan PAP atau sutura sagittalis mendekati simfisis dan os parental belakang lebih rendah dari os parental depan. Selanjutnya itu asinklitismus anterior adalah apabila sumbu kepala membuat sudut kanan ke belakang dengan PAP atau sutura sagittalis mendekati promotorium sehingga os parental depan lebih rendah dari os parental belakang. Selanjutnya yaitu majunya kepala. Majunya kepala terjadi bersamaan dengan gerakan lain seperti fleksi, putaran paksi, dan ekstensi yang disebabkan karena tekanan cairan amion, tekanan langsung fundus pada bokong, kontraksi otot-otot uterus, ekstensi, dan pelurusan badan janin. Cut dulu. Selanjutnya yaitu fleksi, biasanya terdapat di HOG D3. Begitu penurunan menemukan tahanan dari pinggir PAP, serviks, dinding, panggul atau dasar panggul, maka akan terjadinya fleksi, dagu mendekati dada. Sehingga UUK jelas lebih rendah dari UUB. Sehingga ukuran kepala yang lebih kecil melalui jalan lahir diameter subcipito pragmatica 9,5 cm menggantikan diameter suboccipito frontalis 11 cm. Selanjutnya yaitu putaran faksi dalam atau rotasi internal. Putaran faksi dalam adalah gerakan memutar kepala dengan suatu cara yang secara perlahan menggerakkan occiput dari posisi asalnya ke anterior menuju simfisis pubis atau ukuran sering ke posterior menuju lubang sakrum. Putaran faksi dalam mutlak perlu untuk kelahiran kepala karena putaran faksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepada dengan bentuk jalan lahir, khususnya bentuk bidang tengah panggul dengan PBP. Putaran faksi dalam tidak terjadi sendiri, tetapi selalu bersamaan dengan majunya kepala. Putaran faksi dalam terjadi setelah kepala sampai di HG3 atau setelah kepala sampai di dasar panggul. Sebab-sebab putaran faksi dalam yaitu yang pertama pada letak fleksi, bagian belakang kepala merupakan bagian terendah dari kepala. Kedua yaitu bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling sedikit. Terdapat sebelah depan atas di mana terdapat hiatus genitalis antara musculus levator ani kiri dan kanan. Yang ketiga yaitu ukuran terbesar dari bidang tengah panggul, ialah diameter antero-posterior. Selanjutnya itu ekstensi, dagu menjauhi dada janin. Setelah putaran faksi selesai dan kepala yang telah fleksi penuh sampai di depan panggul atau vulva, terjadi ekstensi dan defleksi dari kepala, sehingga dasar occiput langsung menempel pada margo inferior simfisis pubis. Hal ini terjadi karena pintu keluar vulva mengarah ke atas dan ke depan.
Ekstensi harus terjadi sebelum kepala melewati pulpa. Dengan bertambahnya distensi perineum dan muara vagina, bagian oksiput yang terlihat semakin banyak dan terjadi secara perlahan. Kepala dilahirkan dengan ekstensi lebih lanjut atau suboksiput sebagai hipomochilion atau pusat pemutaran berada di daerah simfisis. Maka lahirnya berturut-turut UUB, dahi, hidung, mulut, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Kemudian putaran faksi luar atau rotasi eksternal. Bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir. Disebut juga putaran prostitusi atau putaran balasan. Tunggu setelah kepala lahir, maka kepala memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi pada rotasi dalam. Kalau oksiput pada awalnya mengarah ke kiri, bagian ini berotasi ke arah tuberositas iksium kiri. Selanjutnya yaitu ekspulasi. Segera setelah rotasi luar, bahu depan kelihatan di bawah simfisis dan menjadi hipomoklio. Untuk kelahiran bahu belakang, kemudian bahu depan menyusul dan selanjutnya seluruh badan anak lahir searah dengan faksi jalan lahir yang disebut dengan eksplusi atau lahirnya variental.